Oke, tes 1 2 3 kita uh, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kita akan mempelajari suatu bahasa pemrograman yang disebut dengan pemrograman bahasa C++. Oke. Adapun text editor yang IDE atau Integrated Development Environment, kita gunakan code block. Oke. Kita cari code block ya di sini. Adapun cara menginstalnya bisa dilihat di websitenya. Adapun pembahasan kali ini kita akan membuat suatu program sederhana, yaitu yang program itu program kenalan. Oke, itu kenalan dengan hello world istilahnya itu. Jadi apa kabar dunia? Oke, ini code block sudah terbuka ya, sudah buka. Nah, kita akan urutannya itu kita buat new project. Baiklah, kita bisa klik di sini create a new project, buat sebuah project baru, atau juga bisa di sini new dan pilih submenu project. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, kita bisa klik di sini new file juga, dapat project. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita klik kanan di sini. Oh, salah. Tidak, saya kira bisa. Oke, baiklah, kita pilih yang mana? Create new project. Karena kita belajar dasar-dasar dulu, kita tidak langsung ke pembuatan program yang sifatnya graphical user interface atau GUI. Kita bikin program dalam bentuk konsol. Pilih di dialog box new from template, kita pilih template di sini. Sini banyak pilihannya, ada konsol, kategori konsol, kita klik. Nah, sini pilihannya ada konsol application, dynamic link library, empty project, MATLAB project, OpenCV project, dan seterusnya, bisa dibaca sendiri ya. Kita pilih console application, kita klik. Kalau kita klik tuh, sebenarnya IDE atau Integrated Development Environment nggak cuma ini aja, banyak yang lain. Kita bisa gunakan Eclipse, NetBeans, dan yang saya pakai ini adalah namanya CodeBlock. Jadi apa yang saya utarakan di sini kaitannya dengan CodeBlock. Adapun untuk IDE yang lainnya bisa dicek di dokumentasinya masing-masing. Jadi intinya kita itu membuat project, setelah itu kita buat file baru. Di sini ada 2 pilihan, ada bahasa pemrograman apa yang harus kita pakai. Jadi kita dikasih pilihan apakah C atau C++. Kita pilih C++. Nah, di sini ada project title, nama project apa. Kita kasih project namanya hello hi dunia. Okay. Terus folder to create project in, kita pilih sini. Kita pilih yang udah ada aja ya. Di sini resulting file name-nya ini. Jadi kalau kita di sini kita pakai spasi, sini hai dunia, di sini pun akan ada spasi.
Nah, sebenarnya tidak ada masalah di mana mau pakai spasi atau enggak ya. Kita nggak usah pakai spasi nggak masalah ya. Tapi karena kita pakai operating sistemnya ada Windows, memungkinkan ada spasi pada nama file. Apa kita klik saja. Oke. Nah, di sini kita ada pilihan compiler. Banyak sekali pilihan compiler, tapi perlu diingat di sini, list yang ada di sini hanya list saja. Artinya untuk bisa digunakan dalam suatu project, kita harus sudah terinstall compiler-compiler yang ada di dalam sini. Karena saya installnya ada TDM, kita pilih TDM. Di sini ada create debug configuration, debug option. Ya, kita nggak usah, karena ini perkenalannya, jadi kita nggak perlu pusing-pusing dulu. Karena perkenalan nggak usah pusing-pusing dulu, kita biarkan aja yang dipilih. Lalu kita tekan tombol finish. Nah, di sini di jendela yang sebelah sini kita akan lihat source. Nah, di sini kita dibuatkan suatu file yang namanya main.cpp atau main.cpp. Oke. Untuk membukanya kita double klik saja. Nah, kita klik. Nah, ini kita sudah, karena kita aplikasi ini sudah di generate yang dia ada template cetakannya, artinya sudah dibuatkan, tinggal kita ubah-ubah aja. Kebetulan ini karena perkenalan sesuai lah gini, hello world. Oke, inilah isinya. Kita pengen tahu sebelum nantinya akan saya jelaskan per baris. Kita coba jalankan dulu seperti apa nanti hasilnya. Oke, tapi kita save dulu semuanya. Kita ada dua ya, kita bisa debug and run, atau kita sini ada run, kita jalankan. Kita build, tapi urutan-urutan tahapan-tahapan itu adalah pertama kita ketikkan kode program, setelah itu kita compile, setelah itu kita linking dengan linker. Kalau kita compile dengan compiler, kalau kita link jadi objek itu namanya linker. Nah, itu baru nanti bisa jadi executable, jadi ada banyak tahapan ya. Tapi karena kita sudah dimanjakan dengan namanya IDE, kita nggak perlu melewati tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan. Jadi kita tinggal pencet tombol saja dengan IDE. Ya, boleh bilang itu kemudahannya. Oke. Di sini pertama kita compile project. Di sini kita ada pilihan build. Nah, sini juga ada ininya. Ada shortcut, keyboard shortcut ya. Nah, kita pilih compile current file dulu ya. Kita compile. Fungsi compile adalah kita mengecek gitu. Apakah ada sintak yang salah, kita ketikin salah atau gimana. Oke. Ternyata kalau memang ada kesalahan, dia akan ada pesan dan itu akan bisa. Karena kita nggak ada kesalahan, nah kita pengen tahu nih namanya program itu kan kita harus coba-coba dulu ya. Kita hilangkan nih titik komanya, apakah akan bisa kita save, lalu kita compile. Pastinya ini akan ini ya, akan error. Coba kita lihat. Nah, sini ada tanda merah, artinya compiler menunjukkan letak kesalahannya. Terkadang kesalahan itu tidak pas gitu. Artinya gini, di sini ditunjukkan kesalahan adanya di line 9. Tapi tidak mesti di line 9 itu terjadi kesalahan. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah terjadi kesalahan. Gitu. Kita baca pesannya adalah di sini adalah error. Expected semicolon before curly braces token. Artinya di line 9, line 9 dia itu mengharapkan titik koma sebelum kurung kurawal penutup. Kadang pesannya bisa jelas sekali gitu, kadang juga enggak.
Oke, kita ikutin aja cek koma, kita save lagi, kita compile lagi di sini. Sudah tidak ada kesalahan. Nah, sudah compile. Selanjutnya adalah kita build. Nah, kita build ya. Di sini ada build. Build itu artinya build artinya kita melakukan proses linking, setelah itu proses membuatnya di executable. Oke. Nah, sudah ya. Kalau kita sudah pernah membuild, kita build lagi, dia ngasih tahu target is up to date, artinya sudah di build, nothing to be done, all item are up to date, artinya nggak perlu kita lakukan lagi, nggak ada yang perlu dilakukan lagi, nothing to be done. Oke, setelah itu kita coba, sini ada pilihan adalah run, kita jalankan run seperti apa. Nah, seperti inilah hasilnya. Hasilnya adalah sebuah kalimat, yaitu hello world titik koma. Oke, kita enter. Nah, hilang. Oke, kita coba kutik-kutik ya. Kita kalau pengen tahu program bisa kutik-kutik aja, kita kotak-katik aja. Sini hello world kita ganti dengan kalimat yang bahasa Indonesia saja ya. Oke. Hai dunia. Kita pakai tanda seru, kita save. Kita save. Tapi ingat, karena kita sudah melakukan perubahan, kita mesti mengcompile ulang. Oke, kita compile ulang. Di sini pilihannya adalah build. Lalu sini ada namanya compile. Nah, tidak ada masalah. Kita lanjutkan dengan run. Nah, kenapa masih hello world? Karena masih merujuk yang tadi. Karena kita belum build, kita baru mengcompile. Compile itu mengecek gitu, satu persatu, apakah ada yang salah atau tidak, sintaknya, atau ya lebih ke arah sintak sih. Kalau misalnya error karena logic, dia tidak bisa lulus saja. Karena error ada dua, ada sintak error, ada logic error. Logic berarti sebuah grammar yang salah logikanya. Oke, compiler oke. Nah, kita harus setelah itu kita build. Build artinya bikin objek, setelah itu bikin executable, execute exe. exe. Oke, executable. Kita tadi mengcompile, selanjutnya kita build. Oke, kita lihat. Setelah build baru kita bisa run. Nah, sudah kelihatan kan perubahannya. Jadi tahapan-tahapan itu bisa kita langsung, ini kita misal kita tadi kan kita bertahap ya, sekarang kita sekaligus satu tahapan aja, itu adalah build and run. Oke, ya sudah, dalam build and run itu kita sudah mengcompile, sudah menjadikan objek executable. Kita rubah ya, kita rubah halo dunia dari salam dari Indonesia, save, kemudian kita compile, terus kita build, baru kita run. Nah, compile, build, run kita jadi satu, yaitu build and run, tombol yang ini. Oke, buat salam dari Indonesia, center. Nah, seperti itu. Oke, itu kita sudah lihat hasilnya kan. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di line yang pertama itu ada namanya itu tanda pagar dan tulisan kata include spasi, terus tanda lebih kecil, size string, dan lebih besar. Ini apa? Ini adalah preprocessor. Artinya ini adalah file-file sebutnya preprocessor. Artinya sebelum menjalankan yang berikutnya, dia akan include artinya menyisipkan file-file. Dalam hal ini nama filenya adalah iostream. Iostream itu adalah itu adalah pendekan dari input, O adalah pendekan dari output. Input masuk, output keluar. Stream adalah stream boleh dibilang itu aliran. Nah, jadi iostream artinya adalah aliran masuk dan keluar. Memang
susah ya kalau kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang tepat seperti apa. Artinya gini, mudahnya adalah IOStream itu adalah file-file yang isinya itu untuk menampilkan ke standar output. Standar output adalah layar monitor yang tadi kita bit dan run timbul muncul Windows, inilah itu disebut dengan standar output. Oke. Jadi pendeknya inilah preprocessor, artinya dia menyisipkan file-file yang diperlukan gitu. Lanjutnya di line yang ketiga itu ada keyword adalah keyword kata using spasi namespace std titik koma. Nah, using namespace. Nah, ini disebut dengan namespace. Namespace artinya kalau boleh di analoginya itu adalah kode area. Kode area artinya kalau kita mau menelpon orang kan ada kode area tuh. Nah, misal nomor telepon 7777 44444. Cuman kan 777444 itu kan kalau di Jakarta berarti kan Jakarta ya. Tapi kalau kita berada di mana di Surabaya ada kode areanya. Walaupun nomor sama kode area, disebut namespace. Artinya bisa jadi kalau di sini kan ada nama fungsi. Untuk fungsi kita jelasin nanti. Pokoknya ada fungsi itu misalnya tampil. Nah, tampil ini kan banyak ya pengertiannya, masih belum jelas nih. Ini fungsi tampil ada di mana nih? Ada yang di di yang ada di di paket apa gitu ya. Kayak tadi kode area. Ini 77444 ini nomor, kalau kita di Jakarta kita nggak perlu 021, tapi kalau kita di luar area misalnya kayaknya di Surabaya kita harus pakai 021 gitu. Artinya kita nomor ini tapi kode areanya ini, jadi namespace lah pokoknya gitu. Nah, ini dalam hal ini adalah STD. Oke, pokoknya itu analoginya seperti itu. Dan sini ada namanya, line berikutnya adalah baris berikutnya adalah baris kelima. Sini ada INT. INT itu adalah pendekan dari integer. Jadi INT spasi main. Terus kurung buka, kurung tutup. Nah, INT itu adalah fungsi. Ini dari sini ke sini yang saya highlight ya, yang saya kasih highlight ini. Ini disebut dengan fungsi ya, fungsi. Nah, kalau di sini ada tulisan INT, artinya fungsi ini setelah selesai dia akan memberikan nilai yang tipenya itu adalah integer. Kita akan bahas nantilah tentang integer itu. Integer apa, boolean itu apa. Tapi intinya yang disebut dengan integer, boolean itu adalah tipe-tipe data. Nanti kita bahas nanti. Nah, intinya itu. Nah, sini ada namanya main. Main itu adalah nama dari fungsi itu, main. Tapi untuk C++, main itu adalah entry point, adalah titik masuk. Artinya kalau jadi si compiler itu dia akan mencari, sebelum menjalankan lain, dia akan mencari titik masuknya dulu. Pintu masuknya itu di mana? Itu main. Nah, main ini karena sifatnya C++ itu adalah case sensitive, tidak bisa kita ganti dengan tulisan M besar. Contoh ya, ini saya mau menunjukkan nih. Kita ganti dengan main. Save. Kita bit and run, pasti akan bisa jalan. Nah, undefined in function in main. Atau kita ganti sini kayak anak alay gitu kan. Main I sama N. Kita save. Kita compile. Tidak bisa karena dia keyword, nggak bisa kita ganti-ganti. Kita save ya. Build ya.
Ya karena nggak bisa, pokoknya intinya nggak bisa lah, pokoknya ini dia paten lah main, dia nggak bisa di ganti-ganti yang lainnya. Nah seperti itu. Oke, nah kalau namanya function itu di sini ada kurung buka kurung tutup. Nah sebenarnya dalam kurung buka kurung tutup itu dia itu ada ini, ada parameter. Nanti pembahasan parameter kita akan bahas juga ya. Intinya inilah. Terus kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah ini disebut dengan blok blok dari fungsi ya. Oke, di sini ada cout, terus warna lebih kecil, tanda lebih kecil, less than, double ya, ada dua ya. Nah, cout itu adalah sebenarnya adalah sebuah objek, objek yang dia itu adanya di dalam std standar ya. Nah, ini tanda lebih kecil double, ada dua ini. Ini kita lihat ya tanda, berarti kan kalau kita perhatikan ini kan stream ya, tanda arah gitu, arah. Nah ini adapun setelah tanda lebih kecil double lebih kecil itu adalah sebuah string. Sebuah string itu adalah kumpulan dari karakter-karakter yang bisa ditampilkan di layar ya. Itu yang disebut dengan string ya. Nah, dia kalau kita perhatikan ini sebenarnya seperti aliran ya. Artinya ini shout. Shout itu sebenarnya dia sebuah objek yang fungsinya itu menampilkan ke layar. Cuman apa yang mesti ditampilkan? Nah, yang mesti ditampilkan yaitu ini kalimat ini. Jadi dia seolah itu kalau ini kita berimajinasi, dia tuh seolah masuk ke dalam objek itu. Nah, dia oleh objek yang namanya shout itu ditampilkan arahnya. Nah, begitu juga dengan INDL, ENDL atau INDL. ENDL ini sebenarnya objek yang dia itu kalau fungsinya itu kita lihat arahnya juga sini ya. Ini jadi selain pertama yang dimasukin adalah kalimat ini dulu ya. Halo dunia, salam Indonesia. Setelah itu adalah yang dimasukkan adalah objek ENDL. Objek ENDL adalah objek yang fungsinya itu berguna untuk ganti baris gitu. Artinya apa yang datang setelah INDL adalah adalah di baris yang baru, bukan di berikutnya. Nah, supaya lebih paham ya, kita di sini aja. Cout, kita kalimat merdeka. Apa yang akan tampil? Sama akan tampil adalah hai dunia, salam dari Indonesia. Setelah itu merdeka, tapi kata merdeka ditampilkan pada baris yang baru, bukan nyambung. Kita buktikan ya. Oke, kita gini. Sip. Kita lihat. Nah, ini yang saya maksud. Fungsinya INDL itu supaya kalimat yang setelahnya itu ada di baris yang baru. Kalau kita hilangkan INDL seperti ini, oke, kita INDL sampai sini, oke, kita save, maka dia akan menyambung walaupun pada penulisan kode programnya dia ada di baris yang baru. Tapi setelah dikompil karena nggak ada INDL, maka dia akan nyambung. Kita buktikan ya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi bisa dilihat kan sebenarnya fungsi apa sih ENDL itu? ENDL adalah menjadikan dia ganti baris baru gitu. Oke. Nah, setelah itu baris berikutnya ini yang ini nih, ya baris yang ke-9 ada keyword namanya return spasi 0 titik koma ya. Nah, titik koma itu wajib ya. Titik koma itu ciri khas dari C++. Nah, keyword return artinya setelah itu selesai, return artinya kembali. Jadi kalau dia menjalankan menjalankan program, masuk, dijalankan semua perintah sampai ketemu kata return
spasi bla 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 apalah 01 atau apa. Nah, artinya dia mengembalikan ke operating system. Artinya udah selesai nih, udah baikin lagi deh. Nah, cuman untuk menunjukkan nggak ada masalah, biasa kita returnnya adalah nol. Tapi kalau sebenarnya nggak, artinya nol itu adalah kode ke si OS, oh aman nggak ada masalah, nol oke. 46 gitu kalau istilahnya lah. Oke, dah demikian ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang lebih detail lagi seperti tipe-tipe data. Terus ya kita lanjutkan lagi ya. Oke, sekian dari saya. Salam Indonesia.